Baik, hari ini pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kita akan membahas tentang bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kompetensi dasarnya menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Indikator yang pertama, mengidentifikasi macam-macam pembagian kekuasaan menurut para ahli. Yang kedua, menjabarkan konsep pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Dan yang ketiga, menganalisis pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Lanjut, yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Macam-macam pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, serta keteraturan. Nah, ada pembagian kekuasaan di Indonesia itu dikemukakan oleh para ahli. Ada dua ahli yang mengemukakan tentang pembagian kekuasaan di Indonesia, yaitu John Locke dan Montesquieu. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama, ada pembagian kekuasaan menurut John Locke. Jadi John Locke dia membagi kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan federatif. Untuk kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, yang kedua kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Berikutnya pendapat berikut dari Montesquieu. Jadi Montesquieu dia membagi 3 kekuasaan juga. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif yaitu lembaga MPR, DPR, dan DPD. Jadi untuk membuat undang-undang itu dilaksanakan oleh MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, lembaga yang menjalankan kekuasaan eksekutif yaitu presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Jadi presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri itu mereka melaksanakan undang-undang atau yang disebut dengan eksekutif. Dan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, lembaga yang menjalankannya yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Oke, kita lanjut di konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi menjadi pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, untuk pembagian kekuasaan secara horizontal itu pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat itu dia mengalami pergeseran setelah adanya perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga dari kekuasaan negara yang umumnya ada 3 kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu menjadi 6 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan konstitutif, yang kedua eksekutif, yang ketiga legislatif, yang keempat yudikatif, yang kelima eksaminatif atau inspektif, dan yang keenam kekuasaan moneter. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari kekuasaan konstitutif. Nah, kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Nah, lembaga yang menjalankan kekuasaan konstitutif itu adalah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi, untuk mengubah atau menetapkan undang-undang dasar itu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, yang kedua kekuasaan eksekutif. Kalau kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Untuk menjalankan undang-undang tadi sudah dijelaskan kalau untuk melaksanakan undang-undang lembaganya yaitu ada presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Terus yang ketiga kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif
itu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, kalau kekuasaan untuk membentuk undang-undang itu dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Itu ada pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang itu mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Oke, kemudian kita lanjut di kekuasaan yudikatif. Nah, kalau kekuasaan yudikatif itu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan itu guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, itu lembaga-lembaga yang melaksanakan hal-hal tersebut adalah ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Oke, lanjut di bagian kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Nah, untuk kekuasaan eksaminatif atau inspektif itu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, badan yang menjalankan kekuasaan eksaminatif itu yang berhubungan dengan uang adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, selanjutnya ada kekuasaan moneter. Nah, kalau kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Itu dia bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi lembaga yang menjalankan kekuasaan moneter yaitu BI atau Bank Indonesia. Oke, selanjutnya ada konsep pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, kalau konsep pembagian kekuasaan secara vertikal itu di Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jadi, pemerintah pusat dia memberikan wewenang sebagian wewenangnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah itu bisa mengurus dan mengatur sendiri setiap pemerintahan yang ada di daerah-daerah, yang ada di provinsi dan yang ada di kabupaten. Oke, itu untuk pembagian kekuasaan secara vertikal, dan materi kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih.